Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi wa man wafa, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya pada kali ini menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Generasi Muda yang Qur'ani. Hadirin yang berbahagia, generasi Qur'ani adalah pemuda yang berpegang teguh pada Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Ia membaca, menghafal, memahami isinya, dan mengamalkannya di seluruh aspek kehidupan dan kelakuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi contoh di dalam Al-Quran tentang pemuda yang menjadi dambaan Al-Quran, yakninya pemuda Al-Kahfi. Mereka adalah pemuda yang mempertahankan keimanannya dan rela meninggalkan kampung halaman demi membela agama Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakussu alaika naba'ahum bilhaqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Yang artinya, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Quran surah Al-Kahfi ayat 13. Hadirin yang berbahagia, pemuda zaman now atau milenial sekarang ini, realitanya banyak di antara mereka yang disibukkan oleh smartphone, gadget, dan media sosial. Bahkan beberapa di antara mereka tidak memiliki kesibukan dan menghabiskan waktu luangnya hanya untuk tiduran dan berselancar di dunia maya, sehingga timbullah istilah generasi rebahan. Na'udzubillah. Dengan realita perkembangan zaman yang semakin canggih ini, apakah yang kita harapkan dari pemuda? Akankah pemuda zaman now menjadi generasi Qur'ani? Sebuah ungkapan Arab mengatakan, Syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda hendaknya menjadi pelopor, bukan pengekor. Kita sebagai pemuda hendaknya berjiwa Qur'ani dan jangan sampai menjadi budak zaman. Lantas, bagaimana cara agar kita menjadi generasi Qur'ani? Ada dua pilar utama yang dapat kita lakukan. Pertama, memiliki iman yang kuat terhadap akidah Islam, yakninya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan Islam sebagai gaya hidupnya atau lifestyle. Mereka bangga dengan Islam, cara bicaranya sunnah, olahraganya pun sunnah. Mereka akrab dengan majelis ilmu dan berteman dengan orang-orang yang soleh. Kedua, memiliki akhlak yang mulia. Sudah sepantasnya kita memiliki akhlak dan mengamalkan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana beliau diutus di muka bumi untuk memperbaiki akhlak, dan beliau merupakan contoh dan teladan bagi seluruh umatnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya,
Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut nama Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Hadirin yang berbahagia, kenapa kita harus menjadi generasi Qurani? Jawabannya karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Dan Al-Quran memberikan banyak keberkahannya. Di antara keberkahan Al-Quran adalah ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pun meraih keberkahan menjadi pemimpin para nabi. Al-Quran diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun menjadi pemimpin para malaikat. Bulan turun Al-Quran adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan pun menjadi bulan yang suci. Dan hari turunnya Al-Quran dikenal dengan Nuzulul Quran. Dan orang atau para pemuda yang di dalam jiwanya tersimpan ayat-ayat Al-Quran atau para ahlul Quran, Allah janjikan kepada mereka syurga adnin yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dipakaikan kepada mereka gelang dari emas dan mutiara dan pakaiannya sutra. Dan di akhirat nanti mereka akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Dan masih banyak lagi. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran, Allah naikkan derajatnya menjadi mulia. Oleh karena itu, marilah kita berusaha menjadi generasi Qurani, yakni pemuda yang mencintai Al-Quran dan berusaha mengamalkan dan berakhlak sesuai dengan Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.